Kasus jenazah wanita dalam koper mematik perhatian publik meski kasusnya sudah dirilis hari ini. Masyarakat ingin tahu lebih dalam di balik motif kasus sadis ini. Sudah bergabung lewat Zoom Kapolsek Cikarang Barat, Kompol Gurnald Patiran. Selamat malam Pak Kapolsek. Selamat malam. Pak Kapolsek, mungkin Anda bisa jelaskan terlebih dahulu bagaimana kronologi kasus ini. Baik, Pak Reza, terima kasih. Untuk pertama-tama kami dari pihak kepolisian menyampaikan turut berbela-sungkawa, turut berduka cita kepada keluarga korban almarhum RM atas meninggalnya almarhum RM, dan kami dari pihak kepolisian berkomitmen untuk melaksanakan penyelidikan ini secara profesional sampai dengan tuntas seperti yang kita harapkan bersama. Untuk kejadian ini, untuk motifnya sudah disampaikan tadi pagi pada saat rilis. Ya, untuk motif yang diutarakan oleh hasil pemeriksaan dari tersangka, motif yang disampaikan adalah sakit hati. Beliau tersangka ini tidak menerima untuk diminta pertanggungjawaban oleh korban untuk menikahi korban. Kemudian yang kedua, motif asmara, dan yang ketiga motif keuangan. Demikian mungkin Pak Reza. Baik. Motif sakit hati tadi Anda katakan walaupun memang korban dan pelaku ini atau tersangka sudah menjalani hubungan berapa lama? Apakah memang hanya dalam satu kali permintaan untuk pertanggungjawaban tadi korban langsung naik pitam, tersangka langsung naik pitam melakukan kejahatan tadi? Sesuai hasil pemeriksaan terhadap tersangka, untuk tersangka dan korban ini sudah ada hubungan sejak Desember 2023 sampai dengan bulan April kemarin terakhir kejadian. Jadi sudah hubungan antara kedua belah pihak, sehingga saat bulan April ini korban menanyakan bagaimana status, bagaimana situasi hubungan mereka, dan korban meminta untuk dinikahi. Nah, dengan spontan tersangka tidak menerima, akhirnya cekcok mulut sehingga korban pun menyampaikan ada kata-kata kasar yang kurang berkenan mungkin di hati tersangka, sehingga menyebabkan meledaknya emosi ataupun amarah tersangka. Demikian Pak Reza. Baik. Tadi dikatakan juga ada motif ekonomi atau uang di sana, di mana uang yang harusnya disetorkan diambil oleh tersangka. Apakah memang ini salah satunya menjadi rencana dari tersangka? Kami pikir mungkin tidak ya Pak, hasil pemeriksaan kami kepada tersangka bahwa memang uang itu ada karena korban bekerja sehari-hari sebagai kasir di PT Kobe Bandung, yang mana aktivitas korban setiap harinya memang pagi hari menyetorkan uang perusahaan ke Bank BCA. Nah, pada saat korban izin kepada pimpinannya di situ, Pak Roni, untuk menyetorkan uang, korban membawa uang itu bersama dengan si tersangka ini. Dalam hal ini tersangka sebagai auditor, pemeriksa. Nah, mereka janjian di luar, jadi korban tidak pernah sampai di Bank BCA, melainkan mengikuti tersangka ke hotel yang ada di sekitaran tempat kerja korban. Nah, sehingga korban dengan tersangka ini masuk ke hotel, kemudian beberapa jam di hotel ada percakapan terkait dengan jawaban status dari pihak korban ini. Baik. Tadi kalau kita lihat dari kamera pengawas atau CCTV, terlihat memang tersangka mengeluarkan koper begitu. Apakah memang koper ini sudah disediakan di sana untuk antisipasi terlebih dahulu atau seperti apa? Untuk koper sendiri, hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian, koper itu dibeli setelah dilaksanakan kegiatan pembunuhan terhadap korban. Setelah korban tersangka ini memastikan korban meninggal dunia setelah dicekik, meninggal dunia, kemudian
baru korban berpikir untuk membeli koper, Oke. yang mana hanya membeli koper kecil, ternyata tubuh dan koper ini tidak muat, kembali lagi si tersangka ini membeli koper lebih besar, ukurannya lebih besar, sehingga bisa memenuhi jasad korban ini di dalam koper tersebut. Mhm. Demikian. Oke, yang menarik juga ada keterlibatan adik tersangka. Apa saja keterlibatannya dan apakah ada iming-iming yang diberikan untuk membantu menyelesaikan atau mengubur atau menghilangkan jasad dari korban ini? Sampai dengan saat ini hasil pemeriksaan kami pihak kepolisian kepada adik tersangka inisial AT bahwa yang bersangkutan memang tahu bahwa dalam koper itu adalah jenazah Mhm. mayat setelah di dalam perjalanan menuju Kalimalang. Kemudian si AT ini membantu untuk menurunkan koper tersebut. Nah, sebelum menurunkan, adik tersangka tersebut membantu memastikan di sekitaran TKP pembuangan koper ini bahwa situasi aman pada pukul 12.30 tengah malam dini hari. Kemudian setelah itu pelaku ini, adiknya si tersangka ini AT, tidak ada upaya untuk melaporkan ke pihak kepolisian terkait dengan perbuatan si kakaknya ini. Kalau kenapa dia mau atau iming-iming apa sampai dengan AT ini mau untuk membantu, ya karena dia hanya sebatas mempunyai hubungan keluarga, kakak adik. Mau Mhm. tidak mau dia harus membantu. Mau tidak mau AT ini membantu karena sejak awal diajak ini baru dikasih tahu di dalam koper itu adalah jenazah ataupun mayat korban Mhm. yang sudah dibunuh oleh tersangka. Demikian, Mhm. Mas Baik, Reza. baik. Berarti tidak ada transaksi di sana atau tidak ada dijanjikan sesuatu mengenai uang yang memang sudah diambil oleh tersangka sebelumnya. Baik, terima kasih Kapolsek Cikarang Barat, Kompol Gurnald Patiran. Kita masih akan terus memantau kasus ini. Baik, terima kasih.